Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mengulang tentang termokimia yang sedikit mungkin ada permasalahan yang minggu kemarin itu ya. Jadi yang jelas pada termokimia itu adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor ya, atau energi ya, atau panas. Kemudian dalam reaksi kimia yang jelas itu reaksi kimia yang ada berdasarkan kalor yang menyertai itu ada reaksi eksoterm dan endoterm. Lah cirinya apa gitu ya. Tapi sebelum kita ke ciri-ciri itu kan di alam semesta itu ada yang disebut dengan sistem dan lingkungan gitu ya. Nah, sistem itu yang mana? Sistem itu yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan itu adalah sesuatu yang di luar perhatian kita. Ya. Misalnya kalau rumah dinding dan dalamnya dan isinya itu adalah sistem, kemudian dinding keluar sekitarnya itu adalah lingkungan gitu ya. Ya kalau tabung reaksi di sini kalau kita melakukan percobaan zat yang ada dalam tabung reaksi itu adalah sistem, kemudian tabung reaksi dan sekitarnya itu adalah merupakan lingkungannya gitu ya. Itu. Kemudian karena di alam semesta itu terjadi perubahan, jadi yang jelas dalam di ilmu kimia itu pada hukum termodinamika pertama itu kan disebutkan di sana bahwa terjadi hukum kekekalan energi ya. Jadi energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tapi energi itu dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain gitu ya. Nah energi kan di fisika itu ada energi potensial, ada energi kinetik. Nah, saya nggak menjelaskan ini semuanya ya. Kemudian besarnya energi dalam suatu sistem ya. Energi dalam suatu sistem ini nggak bisa dihitung, tapi yang bisa dihitung itu perubahan energinya. Lah perubahannya seberapa? Lah awalnya berapa, akhirnya berapa itu yang bisa dihitung dengan berdasarkan rumus yang ada di sini ya. Perubahan entalpi itu adalah energi akhir dikurangi energi awal, kan gitu. Nah, yang lainnya silahkan baca sendiri. Saya hanya menjelaskan aja nanti ciri-ciri daripada reaksi eksoterm. Eksoterm itu tadi terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Ini. Jadi dari sistem ke lingkungan itu terjadi perubahan perpindahan energi. Ya. Berarti energi sistem itu apa? Berkurang. Energi lingkungan itu bertambah. Ini ya. Ini terjadi pertambahan ini di sini. Nah kalau seperti ini maka ini melepas kalor itu kalornya itu positif tapi delta H-nya berharga negatif gitu ya. Jadi lingkungannya itu bertambah energinya ya atau kalornya. Kemudian yang endoterm ini ya terjadi penyerapan energi dari lingkungan ke sistem. Jadi sistemnya nanti energinya bertambah. Nah, delta H-nya itu berharga positif tapi ini terserap gitu ya, berharga negatif ini ya. Ini seperti ini. Kemudian ini ada contoh ya. Kalau saya punya reaksi A plus B menghasilkan C ya. Ini dibaca ini plus X kilokalori atau kilojoule nanti. Ini dibaca A bereaksi dengan B, 1 mol zat A bereaksi dengan 1 mol zat B menghasilkan 1 mol zat C dengan melepas kalor sebanyak melepas kalor sebanyak X kilokalori ya. Bisa juga dituliskan seperti ini. Ini Q-nya nggak usah dituliskan. Kalau seperti ini berarti ini Q-nya berharga positif ya. Nah kalau Q-nya berharga positif maka delta H-nya berharga negatif. Jadi ini dan ini itu bisa dibaca sama ya. 1 mol zat A plus B menghasilkan zat C dengan melepas X kilokalori, bukan dibaca min loh ya ini ya. Ini dibaca melepas. Kalau ini misalnya 2 mol bereaksi dengan 2 mol jadi 2 mol ini, maka delta H-nya juga ini dikalikan 2 kalornya. Atau delta H-nya juga dikalikan 2 ya. Jadi kalau reaksi dikalikan 2 koefisiennya, maka delta H-nya juga dikalikan 2. Nah, kemudian yang ini reaksi ini dibalik. Kalau dibalik harganya ini juga ikut dibalik. Jadi kebalikannya, yang atas reaksi eksoterm, yang bawah reaksi endoterm. Gitu ya. Kemudian
kita kan bicara tentang entalpi. Nah, entalpi suatu sistem itu nggak bisa dihitung, tapi ya bisa dihitung apa perubahan entalpi gitu ya. Lah perubahan entalpi itu bisa dihitung berdasarkan 4, dengan cara 4, berdasarkan hukum Hess, berdasarkan hukum perubahan entalpi pembentukan standar ini ya. Kemudian berdasarkan energi ikatan rata-rata, ini simbolnya ini. Kemudian berdasarkan percobaan, yaitu menggunakan kalorimeter nanti ya. Nah, tapi kan kita nggak bisa percobaan ya, karena kondisi ya ini. Sebenarnya kan kita harus percobaan ini.